Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah begitu banyak nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini. Yang salah satunya adalah mampunya kita hadir pada kajian kitab malam kali ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di atas sunnah beliau. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, yang dimana pada malam ini kita akan memulai kajian perdana untuk membahas kitab yang berjudul Ad-Du'a Alladzi La Yurad, atau doa yang tak tertolak, yang merupakan salah satu karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala bersama guru kita Ustadz Erlan Iskandar hafizahullah ta'ala. Insya Allah akan banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan pada kajian malam ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri sebelum menerima ilmu yang akan disampaikan, yang salah satunya adalah dengan menyiapkan catatan, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam ini. Dan mari kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sambil alhamdulillah, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Jelas suara Anda jelas. Jelas sekali Pak Robi, Masya Allah. So tadi ada yang komen, oh suara kecil gitu. Aduh, janjian suara kecil nih. Aman Pak Robi, aman. Sehat Kak? Gimana nih kabarnya Pak Robi? Sehat ya semua ya, teman-teman MPP Sehat, ya? alhamdulillah. Masya Baru Allah, pulang nih Allahumma kayaknya. barik. Pulang dari mana Pak Robi? Oh Dari enggak. masjid ya, dari masjid betul. Dari masjid. Langsingan kan? Kelihatan. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin efek Kayak kamera kayak Pak. foto Ya. kayak foto waktu masih ngajar di itu apa? Kawan anak-anak itu. Masya Allah. Baik, suara Kak, Kairan jelas ya Pak Robi? jelas, alhamdulillah. Baik, kalau gitu yang share screen dari teman-teman MPP, Kak Erlan mulai ya. Sambil kita bacakan dan kita gali faidah dari kitab Ad-Du'a'u Alladhi La Yurad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini senang sekali
kita bisa melanjutkan kembali baca kitab bareng. Karena ngaji dengan baca kitab langsung itu memberikan kesan tersendiri ya. Dan Masya Allah hari ini kita bisa lanjut lagi setelah sekian purnama. Karena teman MPP agak sibuk ya ayah bunda dan teman-teman ya. Jadi kita baru bisa mulai lagi nih kajian kitabnya ya. Yang sibuk siapa ini Pak Robi ya? Baik, insya Allah kita masih mengkaji Kutayyib ya, kitab-kitab ringkasnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumallahu taala, di mana kitab ini termasuk kitab yang ringkas namun mengandung faidah-faidah yang sangat membekas. Kitab ini judulnya Ad-Du'a'u Alladhi La Yurad, doa yang tidak tertolak ya. Dan Masya Allah, buku yang akan kita baca ini, risalah ringkas yang akan kita kaji ini sebenarnya merupakan transkrip dari muhadarahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di kota Madinah ya. Kemudian setelah diteliti oleh beliau hasil transkripnya, kemudian dijadikanlah kitab ringkas ini. Dan semoga kita bisa mengkaji dan mengambil faedah yang banyak dari apa yang telah beliau susun. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa istiqomah ya menyelesaikan kitab yang akan kita baca ini. Nggak kerasa kita udah berapa kitab Pak Robi? Kita tuntaskan ini. Kalau di total-total ada berapa kitab Pak Robi? Mungkin sekitar 7 kitab ya. Iya, 7 kitab. 7 kitab ya. Ini kitab ke-8 yang akan kita kaji bersama teman-teman Mujahadah Parents Project, Yayasan Keluarga Muslim Peduli Pengasuhan, yang insya Allah kita akan rutinkan tiap Senin malam jam 8 kurang lebih ya. Dan silakan bergabung di Zoom-nya MPP dan bisa menyimak juga di channel YouTube-nya MPP ataupun di channel YouTube-nya Kak Erlan Bercerita juga ya, insya Allah disiarkan. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung baca saja kitab Ad-Du'a'u Alladzi La Yurad. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Qala al-muallif hafizahullah taala, berkata penulis di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penulis memulai kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama memang biasa memulai kitab dengan mengingat nama Allah, mengharapkan keberkahan dengan nama Allah, dan juga mengharapkan pertolongan Allah dengan lafal basmalah yang ditulis di awal penulisan kitab. Jadi mereka sengaja mencantumkan bismillah di awal kitab dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an di tiap awal suratnya ada lafal basmalahnya. Kemudian mencontoh Nabi Muhammad SAW yang juga kalau menulis surat kepada para raja yang ada di zaman tersebut, Nabi menulis surat, di awal suratnya ditulis lafal basmalah. Dan dari lafal basmalah ini kita mengharapkan keberkahan dari aktivitas kita. Dengan menyebut nama Allah, kita mengharapkan pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Alhamdu artinya as-sana'u ma'at ta'zim wal mahabbah. Alhamdu itu artinya segala pujian yang disertai dengan rasa pengagungan dan rasa cinta. Hanya Allah yang layak mendapatkan pujian, dan segala pujian itu hanya pantas ditujukan kepada Allah Rabbil Alamin. Allah lah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Ya, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia sekaligus khatamil mursalin, penutup para rasul. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan semoga salam itu juga tercurah kepada sahabatnya semua.
Amma ba'du. Adapun kemudian kita mulai baca poin-poin yang ada di muqaddimah kitab ini. Qala al-muallif, berkata penulis di sini, fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bid-du'ai wa wa'adahum bil ijabati fi ayyin katsiratin min kitabih subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Allah pun memberikan janji kepada mereka bil ijabah, akan mengabulkan doa-doa tersebut fi ayyin katsiratin min kitabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mana janji-janji Allah tersebut terdapat di banyak ayat dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ya. Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Maka maksud di sini berarti doa itu adalah ibadah, ya. Bahkan doa itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Di sini Allah katakan siapa orang yang sombong dari beribadah kepadaku, artinya dia sombong tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Maka dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Masya Allah nih, ayat benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ghafir ayat ke-60 ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk senantiasa banyak berdoa kepadanya. Karena berdoanya kita kepada Allah itu menunjukkan kalau kita itu sangat fakir dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah katakan uda'uni, berdoalah kalian kepadaku. Dan kaidah usul fikih berbunyi al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu mengindikasikan kewajiban. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya semata. Astajib lakum, niscaya aku akan ijabah kepadamu. Aku akan kabulkan doa itu untukmu. Nah, pertanyaannya nih, kita udah berdoa, tapi kok kita belum melihat tanda-tanda pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian menerangkan bahwa doa itu Allah akan kabulkan bisa jadi dalam waktu yang segera, boleh jadi Allah tunda, atau boleh jadi memang Allah tidak kabulkan di dunia, namun nanti Allah ganti di akhirat sebagai catatan pahala kebaikan buat kita semua. Intinya, kalau kita berdoa kepada Allah, kita tidak akan merugi sedikit pun. Ya. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah untukmu. Tapi di satu sisi, kita juga patut merenung. Bisa jadi nih ayah bunda dan teman-teman semua, doa kita tidak kunjung diijabah karena kita yang justru belum memenuhi syarat-syarat supaya terkabulnya doa. Atau boleh jadi ada penghalang-penghalang yang ada pada diri kita sehingga doa itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada seseorang yang bertanya kepada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Ada orang yang tanya kepada Ibrahim bin Adham, bukankah Allah telah berfirman, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah untukmu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Apa yang terjadi pada kami semua? Kami sudah berdoa, tapi kok tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, min ajli khamsati asya.
Boleh jadi doamu tidak kunjung dikabulkan disebabkan karena 5 hal. Apa kata Ibrahim bin Adham? Yang pertama, araftumullah wa lam tuaddi haqqahu. Kamu ngaku mengenal Allah, tapi kamu tidak menunaikan haknya Allah. Ini sebab doa tidak kunjung dikabulkan. Kamu tahu haknya Allah diibadahi, tapi kamu berbuat syirik, nggak beribadah kepada Allah semata. Yang kedua bisa jadi, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, kultum nuhibbur rasul. Kalian bilang, kami cinta kepada Rasul. Wa taraktum sunanahu. Akan tetapi, kalian justru malah meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Dan yang keempat, kultum nul'inu iblis. Kalian katakan, kami benci, kami melaknat iblis. Wa ata'tumu. Tapi kalian justru malah menaati ajakan-ajakan iblis. Dan yang kelima, kalian campakkan aib-aib kalian, kalian lupa dengan kekurangan kalian, tapi kalian justru sangat ingat dengan aib-aib orang lain. Nah, inilah kata Ibrahim bin Adham, ya, yang diriwayatkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi nomor 1220, di mana di sini dikisahkan bahwa Ibrahim bin Adham menerangkan bahwa ada 5 hal yang bisa jadi penyebab doa-doa tidak kunjung dikabulkan. Yang pertama, kita mengaku mengenal Allah tapi tidak tunaikan haknya Allah. Yang kedua, bisa jadi kita baca Quran tapi kita tidak mengamalkan. Yang ketiga, kita bilang cinta pada Nabi tapi kita malah meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Kemudian yang keempat, kita katakan melaknat iblis, kita benci sama iblis tapi malah kita mengikuti ajakan rayuannya iblis. Dan yang kelima, kita lupa pada aib-aib kita sendiri, tapi justru malah kita sibuk mengingat aib-aib orang lain. Dan inilah 5 hal, kata Ibrahim bin Adham, yang menjadi penghalang doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali lagi ke ayat, uda'uni astajib lakum. Selama tidak ada penghalang, pasti Allah akan kabulkan doa-doa itu. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, maka Allah pasti akan kabulkan doa itu. Nah, makanya kita mau belajar nih ayah bunda dan teman-teman semua di kitab ini. Apa saja sih syarat-syarat supaya doa itu bisa terkabul? Gitu ya. Taib. Wa qala azza wa jalla, inna rabbi lasami'ud du'a. Allah juga berfirman, ya. Sesungguhnya Rabbku maha mengabulkan atau maha mendengar doa-doa. Surat Ibrahim ayat 39, ya. Ini masih bicara tentang dalil-dalil yang sangat banyak bahwa Allah itu akan mengijabah dan mengabulkan doa-doa gitu ya. Sebelumnya tadi kan kita sudah terangkan firman Allah yang pertama di surat Ghafir ayat 60, dikata ud'uni astajib lakum. Ini syahid ayatnya bahwa Allah itu mengabulkan doa-doa. Nah, kemudian Syekh di sini membawakan ayat yang kedua menjadi penguat kalau Allah itu maha mengabulkan doa, yaitu inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku maha mengabulkan doa. Nah, jadi as-sami ini ayah bunda maknanya bisa mendengar, bisa juga merespon, ya. Lasami'ud du'a. Allah sebut nama as-sami' di dalam Al-Qur'an lebih dari 50 tempat, ya. Dan Allah itu dinamai dengan as-sami', maksudnya adalah Allah maha mendengar sekaligus Allah maha merespon. Allah maha mengijabah, ya. Oleh karenanya as-sami' bisa kita maknai dengan maha mendengar, bisa juga kita maknai dengan maha mengijabah atau mengabulkan. Ya, taib. Dan ini juga jadi syahid ya, kalau Allah itu mengabulkan doa-doa. Dan Allah pasti dengar, Allah pasti tahu doa-doa yang dipanjatkan oleh kita semua. Bagaimana tidak ya? Sedangkan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil saja Allah pasti mengetahuinya. Apalagi doa-doa kita. Daun yang jatuh berguguran saja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun itu jatuh berguguran melainkan Allah mengetahuinya. Jadi Allah pasti dengar, Allah pasti tahu. Apalagi doa-doa yang kita pinta, Allah pasti dengar, Allah pasti akan mengetahuinya. Oleh karenanya jangan pernah sedikit pun bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalil berikutnya yang menguatkan pernyataan beliau bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa dan Allah janjikan untuk mengabulkan doa-doa tersebut. Dalil yang ketiga adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku ya tentang diriku, fa inni qarib ya. Maka katakanlah, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Ini dalil ketiga ya. Dalil terkait dengan perintah Allah kepada kita supaya kita doa dan Allah janjikan akan mengabulkan. Di mana syahidnya nih? Kalau di ayat surat Al-Baqarah 186 ini, di kalimat mana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa bagi sesiapa yang meminta dan memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda, ingat nggak? Teman-teman ingat nggak surat Al-Baqarah ayat 186 ini? Ini adalah ayat yang kalau kita lihat di ayat-ayat atas ataupun ayat-ayat bawahnya, di ayat-ayat sebelumnya ataupun ayat-ayat sesudahnya, konteksnya itu bicara tentang apa ya bunda? Nah, biasanya kita kalau dulu dapat tugas nulis buku panduan Ramadan, kita tahu nih, surat Al-Baqarah ayat 183 itu konteksnya lagi bahas apa ya Bunda? Lagi bahas tentang puasa ya ayah Bunda ya. Coba deh perhatiin. Ayat 183, 184, 185, 186, 187, dan seterusnya. Itu konteksnya adalah bicara tentang puasa. Tapi kemudian nyempil nih, di tengah-tengah pembahasan tentang puasa tersebut ada perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menerangkan hikmah ini bahwa ada perintah doa di tengah-tengah pembahasan puasa di ayat-ayat pada surat Al-Baqarah tersebut. Ini isyarat bahwa ketika kita lagi puasa ya, kemungkinan diijabah doanya itu sangat besar probabilitasnya. Oleh karenanya Allah selipkan pembahasan doa agar kita banyak mengisi puasa kita dengan banyak berzikir, dengan banyak beribadah, dengan banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ibadah itu hakikatnya doa kan ya. Makanya doa itu dibagi jadi dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Nanti kapan-kapan kita rinci lebih detail lagi insya Allah. Maka ada bahasan perintah berdoa di tengah-tengah pembahasan terkait puasa. Ini isyarat bahwa di saat kita berpuasa harus banyak doa, harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah ya hikmahnya ya. Masya Allah. Dan apalagi sebentar lagi Ramadan nih ayah bunda. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah ya Rabb. Nggak kerasa ini. Kurang lebih sekitar 1 bulan lagi ayah bunda. Kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Masya Allah. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ya ayah bunda ya. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Baik, kemudian dalil keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah waqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. La tufsidu fil ard wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khawfan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat
dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan kata Syekh Abdul Razak di sini, wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat yang semisal dengan pembahasan kita ini terkait dengan perintah Allah kepada kita supaya berdoa dan Allah janjikan akan kabulkan. Ini ayat-ayat di Al-Quran sangat banyak gitu ya. Di surat Al-A'raf ayat 56 sampai 55 sampai 56 ini ada perintah kepada kita untuk berdoa ya. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Kemudian ada lagi tadi wad'uhu khaufa wa tama'a. Ya, ini adalah perintah dari Allah agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama perintahnya adalah tadarru'a wa khufyah. Kita disuruh berdoa ya dengan rendah diri, dengan penuh ketundukan, merasa rendah di hadapan Allah, merengek-rengek di hadapan Allah. Kemudian kita juga disuruh berdoa dengan suara yang lirih, tidak dengan teriak-teriak, ya, tidak dengan meninggikan suara, tapi dengan suara yang lembut, karena ini menunjukkan perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga perintahkan kita untuk berdoa dengan menggabungkan dua rasa, yaitu rasa takut dan juga rasa harap. Ya, takut kalau doa tidak dikabulkan Allah, takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Nah, di satu sisi kita berharap semoga Allah terima amal-amal kita dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Lihat surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Coba perhatikan kalimat terakhirnya ayah bunda dan teman-teman semua. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Perhatikan kalimat ini. Coba tengok kata rahmat. Ya, kata rahmat. Ini unik nih. Penulisan kata rahmat di sini, ya, kenapa kok dia pakai huruf tak maftuhah? Tak maftuhah itu apa sih artinya? Tak maftuhah itu tak yang terbuka. Nah, ini namanya tak maftuhah. Nah, selain tak maftuhah ada lagi satu tak namanya tak marbutoh. Marbutoh, marbut artinya dia tertutup, terikat gitu ya. Makanya disebut dengan marbutoh. Dia bulat nih, yang gini ya. Nah, ini namanya tak marbutoh. Kalau maftuhah terbuka. Nah, sebenarnya penulisan kata rahmat ini kalau kita jumpai ayah bunda ya, ada yang pakai tak marbutoh, ada yang pakai tak tertutup gitu. Ya. Ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Maftuhah atau mabsutoh ya. Ini artinya terbuka, menghampar, terbuka. Ada lagi tak marbutoh. Tak marbutoh itu artinya tak tertutup. Nah, kenapa ketika menulis kata rahmat di dalam ayat ini, ya, Allah pakai huruf taknya itu tak maftuhah, tak yang terbuka. Apa hikmahnya? Nah, coba ketik di kolom chat ayah bunda. Ada yang tahu? Masya Allah, ini menarik nih pembahasannya ya bunda ya. Kenapa kok nggak rohmah pakai tak marbutoh gitu? Kenapa kok malah pakai tak maftuhah? Ini hikmahnya menarik nih ya bunda. Kira-kira kenapa? Boleh ketik di kolom chat bagi yang tahu jawabannya. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa kok kata rahmat di sini tidak pakai tak marbutoh? Jadi kalau pakai tak marbutoh itu tulisannya jadi rohmah, rohmah. Kayak tulis ya. Nah, karena tulis. Kan bisa saja sebenarnya kita nulis kata rahmah seperti ini ya. Nah, tapi kenapa kok di dalam kalimat ini inna rahmatallah qaribun minal muhsinin Allah pakainya tak maftuhah atau tak mabsutah. Kenapa nggak pakai tak marbutah? Nah, ini menarik nih.
Oke, kita tunggu jawaban-jawabannya. Masya Allah. Ini biar nggak ngantuk ayah bunda ya. Kita buat interaktif nih, seru soalnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nah, ini ada yang udah mulai jawab nih. Karena rahmat Allah banyak, Kak. Karena rahmat Allah itu luas. Afwan izin live, bayi menangis. Karena rahmat Allah sangat luas. Jamak taksir kah, Ustaz? Nah, kalau jamak taksir dia pakai alif sebelum huruf taknya. Ya. Itu jamak muannas salim ding ya. Tapi ini bukan jamak taksir ya. Ini bukan jamak taksir ini. Karena mempunyai arti lebih luas. Karena rahmat Allah tak terhingga, tak terbatas. Dia isim inna. Betul dia isim inna. Makanya dia mansub. Tapi yang kita bahas di sini adalah kenapa kok pakai tak maftuhah, bukan pakai tak marbutoh. Nah, itu yang mau kita bahas. Nah, jadi ada para ulama yang menerangkan bahwa ditulis dengan rahmat, taknya terbuka di dalam ayat ini, karena menunjukkan makna rahmat Allah yang luas. Ya, Masya Allah. Ada yang benar tadi jawabannya ya. Dan tidak khusus kepada rahmat-rahmat tertentu. Nah, di dalam ayat ini, Allah itu menunjukkan bahwa kasih sayangnya Allah itu dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana kita tahu, muhsin atau orang yang ihsan itu adalah derajat yang paling tinggi keimanannya, ya. Dan oleh karenanya kasih sayang Allah kepada orang yang berbuat ihsan, kepada orang-orang yang muhsin, maka rahmat Allah itu sangat luas kepada golongan orang-orang yang semisal ini. Maka ditulislah rahmat pakai tak maftuhah, tak yang terbuka. Masya Allah ya. Nah, jadi ini diantara hikmahnya. Baik. Itu sekilas tambahan faedah saja ya. Baik. Intinya, ayat-ayat yang bicara tentang perintah untuk berdoa dan Allah janjikan akan kabulkan doa-doa yang diminta itu sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, makanya Syekh Abdul Razak bilang apa? Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat pada hal-hal yang semakna dengan ini sangat banyak gitu. Baik, kita baca lagi paragraf berikutnya. Pak Robi lagi sibuk nyatet nih kayaknya ya. Mau summary faedah-faedah kita nih, Masya Allah. Wa qad raghaballahu ibadahu bid-du'a'i wa hathahum alaihi ma'a ghinahi anhum wa an du'aihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memotivasi para hamba-hambanya untuk berdoa. Wa hathahum alaihi ma'a ghinahu anhum wa an du'aihim. Dan Allah juga mendorong mereka, yakni para hamba-hambanya, untuk berdoa. Ma'aghinahi anhum wa an du'aihim. Meskipun ya Allah itu tidak butuh ya kepada doa dan ibadah dari hamba-hambanya tersebut gitu. Jadi Allah memang nyuruh hamba-hambanya berdoa kepada Allah. Tapi sebenarnya Allah itu nggak butuh sama sekali dengan doa-doa dari hambanya. Allah itu nggak butuh dengan ibadah hamba-hambanya. Ya. Karena kan ada ya orang yang meminta sesuatu, memotivasi sesuatu karena ada tendensi, karena dia butuh gitu. Misalnya kita sebagai orang tua nyuruh anak mijit-mijit kita misalnya. Ini kan karena kita nyuruh karena butuh gitu ya. Nah, beda dengan Allah. Allah nyuruh tapi Allah nggak butuh ibadah kita gitu. Allah motivasi kita berdoa, tapi Allah nggak butuh dengan doa-doa kita. Mau seluruh bumi, seluruh penduduk di muka bumi ini doa kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Allah nggak butuh dengan ibadah-ibadah kita gitu. Kama qala azza wa jalla fi haditsil qudsi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam hadis qudsi. Disebut dengan hadis qudsi karena di dalam hadis ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apa kata Allah? Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku ya, sesungguhnya kalian tidak akan mungkin menimpakan sedikit pun mara bahaya kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya, kalian juga tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat kepadaku. Ya ibadi,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari golongan manusia dan jin berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari golongan jin dan manusia semuanya berada pada tingkat pembangkangan yang terparah sekalipun, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari golongan jin dan manusia semuanya berdiri di atas bukit untuk memohon kepadaku, meminta kepadaku, lalu setiap dari mereka aku kabulkan permintaannya, maka meskipun aku sudah kabulkan segala permintaan mereka, maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan yang aku miliki sedikit pun. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat, maka sangat nggak berpengaruh sama sekali. Maka Masya Allah ya, benar dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis qudsi ini ya, Allah itu maha kaya dan nggak akan berkurang kekayaannya dengan mengabulkan setiap permintaan kita. Allah itu maha mulia yang tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya ketika kita banyak berdoa kepadanya. Dan ketika kita pun membanggang kepada Allah, nggak mau doa, nggak mau ibadah kepada Allah, itu pun nggak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya, karena Allah intinya apa? Nggak butuh ibadah kita ya bunda. Allah nggak butuh doa-doa kita. Masya Allah nih ya. Jadi merenung dan terharu kita nih ya. Bahkan kita merenung ditemani dengan coretan-coretan di layar. Masya Allah. Mari kita baca lagi halaman yang berikutnya. Dihapus dulu coretannya. Baik. Wa huwa azza wa jalla ma'a dhalika yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu bal kullama 'azumat inayatul 'abdi bid-du'a'i 'azuma hadduhu wa nasibuhu min mahabbatillahi azza wa jalla lahu. Kata Syekh Abdul Razak ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang sangat suka jika ada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kullama 'azumat inayatul 'abdi bid-du'a'i 'azuma hadduhu wa nasibuhu min mahabbatillahi lahu. Ya. Jadi tadi gimana terjemahannya? Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka hamba-hambanya yang banyak berdoa dan meminta kepadanya. Bal, ya, balnya di sini kayaknya lebih enak diterjemahkan bahkan ya. Bahkan gitu ya. Karena bal itu bisa diterjemahkan dengan dua kata ya bunda. Bisa akan tetapi, bisa bahkan gitu ya. Bisa istidrok, bisa ghoyah. Nah ini kayaknya lebih tepat dimaknai dengan bahkan ya. Bahkan gitu ya. Setiap kali perhatian seorang hamba untuk berdoa itu semakin besar ya, azuma hadzuhu wa nasibuhu min mahabbatillah, maka semakin besar pula curahan rasa cinta kepada Allah diberikan kepadanya gitu ya. Masya Allah. Jadi Allah itu suka hamba-hambanya berdoa kepadanya, bahkan Allah jadi semakin cinta kalau ada seorang hamba yang semakin besar perhatiannya untuk berdoa kepada Allah. Makanya dulu para ulama itu sangat merasa butuh kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah.
Sampai-sampai ketika sendal mereka putus pun mereka doa dulu sama Allah gitu. Karena Allah makin cinta, Allah makin suka dengan orang-orang yang besar perhatiannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kadang kita menjalani aktivitas rutinan kita itu jadi membuat kita terlalu bergantung dan mengandalkan diri sendiri. Padahal harusnya kita manfaatkan itu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngasuh anak tiap hari, ngerasa pede dengan kehebatan sendiri. Akhirnya apa? Capek perasaan sendiri karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Maka mari kita andalkan Allah, merasa butuh kepada Allah. Jadi guru ngajar di sekolah, setiap hari ngajar murid, ngerasa pede, bisa. Padahal kalau kita makin mengandalkan Allah, Allah makin cinta sama kita. Naik mobil, udah biasa nih mengendarai. Tapi lupa untuk bergantung kepada Allah. Jarang kita doa, ya Allah, mudahkanlah hamba nyetir hari ini, ya Allah. Pernah nggak kita doa kayak gitu? Bahkan kita belajar malam ini, pernah nggak? Sempat nggak tadi kita doa, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan faidah malam hari ini? Makin besar perhatian kita doa sama Allah, makin besar pula rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Luar biasa nih. Ini dahsyatnya doa nih. Dan Nabi SAW juga bersabda, apa kata Nabi? Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Kata Nabi SAW, siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah senang dan suka kalau hambanya itu doa kepadanya. Justru ketika hamba itu sombong, enggan berdoa kepada Allah, nggak mau bergantung dan mengandalkan Allah, maka Allah akan murka kepada dirinya. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong, yang nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang ahli hikmah, ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu. Allah itu marah jika kamu enggan meminta kepada Allah. Berbeda halnya dengan manusia. Anak manusia itu, anaknya Nabi Adam, yaitu manusia itu, hina yus'alu yaghdabu. Manusia itu kalau diminta malah marah gitu. Kadang kalau kita banyak diminta, jadi sebel gitu ya. Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama nih nggak kontak. Iya gimana? Ada 100 nggak? Kadang kita ngerasa bete gitu. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok di prospek ya. Diminta pinjaman uang. Ya begitu tabiat manusia. Diminta itu sebel, diminta itu marah. Tapi Allah enggak. Allah itu kalau diminta malah suka. Allah itu kalau kita berdoa kepadanya, Allah malah cinta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunaya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah jika engkau enggan meminta, tapi manusia justru malah marah kalau diminta. Ya. Baik, kita baca paragraf berikutnya. Farabbul alamin subhanahu wa ta'ala yuhibbus sa'ilina. Maka Rabb semesta alam, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, suka hamba-hambanya yang berdoa. Wa wa'adahum bi an yujiba du'aahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga janjikan akan mengijabah doa-doa mereka yang meminta. Wa an yuhaqqiqa raja'ahum. Allah juga akan mewujudkan harapan-harapan mereka. Wa an yu'tiyahum su'alahum. Dan Allah akan berikan kepada mereka permintaan-permintaan yang mereka panjatkan. Idza tawaffara fi du'aihim asyurutu wa syar'iyyah. Jika pada doa-doa mereka itu terpenuhi syarat-syarat
terkabulnya doa. Wantafatil mawani' dan tidak adanya penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Jadi Allah pasti akan janjikan dikabulkan doa-doa tersebut. Allah akan wujudkan harapan-harapan tersebut. Allah akan penuhi permintaan-permintaan tersebut. Ya, selama apa? Selama terpenuhi syarat-syaratnya. Selama tidak ada penghalang-penghalang agar doa itu dikabulkan. Faqad dallat nususun adidatun fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan apa? Anna du'a al-mustajaba lahu dawabitu yanbaghi lidda'i an yahrisa 'alaiha inda du'aihi. Bahwasanya doa yang dikabulkan itu ya, doa yang mustajab itu memiliki syarat, ya, yang harus dipenuhi bagi orang yang berdoa, ya. Dan begitu pula wa kadzalika hunaka mawani' alaihi an yahdhara minha li'alla yuraddadu li'alla yuradda du'auhu, ya. Begitu pula terdapat beberapa penghalang yang perlu diwaspadai supaya doanya tidak tertolak. Waqad jama'a al-alamatu al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullah khulasatan badi'atan hawat khairan 'aziman. Dan sungguh, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengumpulkan khulasah badi'ah, ya, telah mengumpulkan ringkasan yang sangat apik, ringkasan yang sangat indah, gitu ya. Hawat khairan aziman, ya, yang mana ringkasan tersebut mengandung kebaikan yang sangat berlimpah. Bayana fiha rahimahullah ahamma ma yanbaghi an ya'taniya bihi da'una fi du'aihi minallah. Dan di ringkasan tersebut, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan di dalamnya hal-hal penting yang selayaknya orang yang berdoa itu perhatian untuk memperhatikan hal-hal penting tersebut di dalam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatama kalamahu ba'da sardihi li hadhihi ad-dawabit fi ad-du'a'i bi qawlihi. Kemudian setelah Ibnul Qayyim itu selesai menulis ringkasan yang sangat apik tadi tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan di saat berdoa, beliau menutup pembahasannya itu, ya, ba'da sardihi, setelah beliau susun keterangan-keterangan penting itu, ya, maka kemudian beliau menutup dengan ungkapan berikut ini. Apa kata Ibnul Qayyim? Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Kata Ibnul Qayyim, ya, setelah menyebutkan satu persatu dawabit, ya, kaidah-kaidah, syarat-syarat apa yang harus diperhatikan supaya doa itu terkabul, gitu ya. Maka beliau menutup pembahasannya dengan mengucapkan apa? Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Sungguh doa yang semisal ini, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan ini, hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Masya Allah, ya. Baik. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa-doa yang semisal ini maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Fakana minan nushi wal khairi nashru kalamihi ma'a ta'liqi alaihi bima yuwaddihu maqasidahu. Maka sudah sepantasnya, kata Syekh Abdul Razak, ya, di antara bentuk menginginkan kebaikan dan juga kebajikan, ya, hendaknya nashru kalamihi ma'a ta'liq, maka kita sebarluaskan, gitu ya,
perkataan Ibnul Qayyim ini disertai dengan tambahan-tambahan keterangan yang menjelaskan maksud-maksud dari Ibnul Qayyim tersebut. Wa yujalli fawaidahu, supaya juga nanti semakin besar faidahnya, semakin berlimpah faidahnya. Wa sa'asrudu fil bidayati kalamahu tamman, ya. Kata Syekh Abdul Razak, wa sa'asrudu fil bidayati kalamahu tamman, dan pada kesempatan awal ini saya akan memaparkan, saya akan menyajikan perkataannya Ibnul Qayyim tersebut secara sempurna. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim. Nah, jadi Syekh Abdul Razak pengen menukilkan perkataan Ibnul Qayyim, ya, yang tadi mengandung dawabit, kaidah-kaidah penting, syarat-syarat penting supaya doa itu dikabulkan Allah. Ya, apa saja itu? Kita baca yuk. Kalian baca dulu sampai tuntas ya ungkapan Ibnul Qayyimnya, ya. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa idza jama'a ma'a du'ai hudur al-qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlubi wa sadafa waqtan min awqatil ijabati as-sittah wa hiya al-thuluthu al-akhiru min al-lail wa 'inda al-adhan wa baina al-adhani wal iqamati wa adbaru as-salawatil maktubati wa 'inda as-su'udil imami yawm al-jum'ati 'ala al-minbari hatta tuqda as-salatu min dhalika al-yawm wa akhiru sa'atin ba'da al-'asr. Oke, kalian terjemahkan dulu ya, sampai sini dulu kita terjemahkan. Baik. Kata Ibnul Qayyim, wa idza jama'a ma'ad du'a, apabila seseorang itu berdoa lalu terkumpul padanya hal-hal berikut ini. Apa saja itu? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlubi, ya, dan dia terhimpun padanya totalitas untuk berdoa kepada Allah. Artinya dia fokus, dia hadirkan hati, dia fokus doa meminta kepada Allah. Ini poin pertama nih. Poin kedua, wasadafa waqtan, ya, min awqatil ijabati sittah, dan dia berdoa itu bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu mustajab untuk berdoa. Kapan 6 waktu mustajab di dalam berdoa? Yang pertama kata Ibnul Qayyim, ats-tsuluthul akhiru minal lail, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu cara ngitungnya gimana? Dari awal masuk maghrib sampai awal masuk subuh. Misalnya maghrib jam 6, kemudian subuh jam 4. Berarti itu berapa jam tuh? Berarti sekitar 10 jam ya. Sekitar 10 jam. Atau katakanlah maghrib jam setengah 6 ya. Kemudian azan subuh jam 4. Berarti sekitar 10,5 jam. Biar enak baginya ya. 10,5 jam. Nah, 10,5 jam itu dibagi 3. 10,5 jam itu dibagi 3. Berapa berarti? 3,5 jam. Jadi sepertiga malam akhir itu patokannya adalah 3,5 jam dihitung mundur dari subuh. Kalau subuhnya jam 4 dikurangi 3,5 berarti berapa? Jam setengah 1 ya. Berarti jam setengah 1 itu udah masuk sepertiga malam akhir. Gitu cara ngitungnya ya Bunda ya. Nah ini waktu pertama mustajab. Kalau kita bertepatan di waktu ini doa ya, ini mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa indal adzan ya. Tepat setelah azan selesai. Kemudian wa bainal adzani wal iqamah, antara azan dengan iqamah, ini waktu ketiga. Yang keempat, wa adbaru shalawatil maktubat, di akhir setiap sholat fardu. Sebelum salam maksudnya ya. Oke. Kemudian wa inda su'udil imam yaumal jum'ah, ketika imam naik ke atas mimbar di hari Jumat. Sampai kapan batasnya? Hatta tuqda as-shalah min dzalikal yaum, sampai selesai sholat. Jadi ini waktu mustajab juga nih ya, ketika imam mulai naik ke atas mimbar
sampai selesai sholat itu adalah waktu mustajab. Kemudian wa akhiru sa'atin ba'dal asar, dan di hari Jumat juga setelah sholat asar. Ini juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Nah, ini poin kedua. Jadi poin pertama kata Ibnu Qayyim tadi, hadirkan hati dan fokus totalitas berdoa. Kemudian yang kedua, usahakan berdoa itu di waktu-waktu mustajab ya. Dan di sini disebutkan 6 waktu mustajab. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan hal-hal penting lagi ya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau, wasadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqah wastaqbala ad-da'i al-qiblah wa kana ala taharah wa rafa'a yadayhi ila Allah wa bada'a bihamdillahi wa thana'i alaih thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dulu sebelum kita lanjut ke poin berikutnya ya. Poin yang ke berapa berarti ini? Poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga supaya doa itu dikabulkan adalah hendaknya sodafa khusyu'an fil qalbi ya. Hendaknya menghadirkan kekhusyuan di dalam hati saat berdoa. Wan kisaron baina yaday rabbi, dan benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullan lahu, merasa hina di hadapan Allah. Wa tadarruan, merasa rendah di hadapan Allah. Wa riqqah, dan merasa lemah di hadapan Allah. Kemudian poin yang keempat, hendaknya orang yang berdoa itu istaqbala al-qiblah, menghadap kiblat ya. Nah, ini doa adabnya menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, hendaknya juga orang yang berdoa dalam keadaan suci. Kemudian yang keberapa nih? Yang keenam, wa rafa yadai ila Allah, mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah. Lalu kemudian wa bada'a bihamdillah wa tsanai alaih, memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian tidak lupa juga diikuti dengan bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW, hambanya sekaligus Rasulnya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Dan kemudian dia mendahulukan hajatnya tersebut sebelum dia memohon berdoa kepada Allah. Dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian yang ke-11 berikutnya, thumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, dia menghadap Allah untuk menyampaikan permohonannya dengan mengulang-ulang doanya. Loh. Ya. Dengan mengulang-ulang doanya ya. Dengan adab yang baik tentunya. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-11, wa du'a wa da'ahu raghbatan wa rahbatan. Hendaknya dia berdoa dengan rasa harap dan rasa takut. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Dan hendaknya dia bertawassul ya, berwasilah dengan apa? Dengan menyebut nama dan sifat Allah dan juga dengan tauhid ya di saat dia berdoa ya. Kemudian supaya doa itu dikabulkan juga, wa qaddama baina yaday du'ahi shadaqah, bersedekah sebelum berdoa. Wah, ini menarik nih ya. Gimana nih keterangannya nih? Nah, tayyib. Kalau 13 poin ini sudah dikumpulkan jadi satu, apa aja tadi? Hati yang hadir dan fokus secara total. Ya, kemudian apa lagi? Bertepatan dengan salah satu waktu mustajab. Kemudian hatinya khusyuk, menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan pujian dan sanjungan dulu kepada Allah sebelum doa, bersalawat kepada Rasulullah dulu, bertaubat dan beristighfar terlebih dahulu sebelum menyampaikan doanya. Lalu kemudian mengulang-ulang doanya dengan adab yang baik. Lalu berdoa dengan penuh rasa harap dan takut. Kemudian bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Lalu kemudian disempatkan bersedekah sebelum berdoa. Maka apa? Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka doa tersebut hampir saja
bisa dipastikan tidak tertolak sama sekali selama-lamanya. Masya Allah ya, Masya Allah. Wala siyama in sadafa al-ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Terlebih lagi apabila doa-doa yang dipanjatkan adalah doa-doa yang dijamin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa-doa tersebut adalah doa yang di dalamnya ada nama-nama Allah yang disebutkan dalam doa tersebut. Wah, makin double combo lagi ya. Nah, kalau misalnya doa orang tua ngedoain anaknya, atau doa lagi safar misalnya, atau doa orang yang terzolimi ya, kemudian dipenuhi lagi dengan hal-hal yang disebutkan Ibnu Qayyim di atas ini. Wah, ini lebih-lebih lagi nih ya. Akan sangat besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita sudah membaca muqaddimah dari kitab ini. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat buat kita semua. Jadi insya Allah kita akan bahas poin demi poin yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini, ayah bunda sekalian ya. Kita akan bahas poin demi poin ini, karena dengan memperhatikan poin demi poin ini, nanti doa-doa kita akan besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita belajar bersama ya bunda. Tiap Senin malam insya Allah kita akan kaji satu persatu. Dan ternyata Syekh Abdul Razak ini mengambil faedah dari Ibnul Qayyim ya. Jadi kita akan bahas 13 poin-poin penting nih ya bunda, agar doa kita tidak tertolak ya. Dan ini sudah mulai nampak hal-hal menarik nih yang mungkin belum kita tahu sebelumnya ya. Apa contohnya rata-rata ayah bunda yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi? Poin-poin yang harus diperhatikan agar doa kita bisa terkabul, yang baru diketahui apa kira-kira? Sedekah sebelum berdoa ya. Harus sedekah sebelum berdoa. Nanti akan kita bahas nanti insya Allah apa poin-poinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Oh, sama ya, rata-rata sedekah sebelum berdoa ya. Ini manfaatnya kita ngaji ya, kita jadi dapat tambahan ilmu. Demikian dulu kelas kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi Pak Robi ya, pekan depan. Semoga ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di tiap pertemuan nggak cuma bahas satu poin ya. Semoga nanti 13 poin ini bisa kita tuntaskan dalam waktu singkat. Semoga Allah mudahkan kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke Pak Robi. Silakan Pak Robi. Baik, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Erran Iskandar Hafizahullah Ta'ala atas penjelasan waktu dan faedah-faedah yang disampaikan pada kajian malam ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga serta kita semua dan para kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini kita telah mengikuti kajian perdana yang membahas kitab yang berjudul Doa Ladzi La Yurad atau doa yang tak tertolak, yang dimana pada pertemuan kali ini dibahas dalil-dalil yang isinya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah pun berjanji akan mengabulkannya. Allah senang apabila hambanya berdoa dan meminta kepadanya, dan makin besar pula cinta Allah kepada hamba yang memperbanyak doa. Sampai-sampai Nabi bersabda bahwa tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Walaupun di lain sisi Allah sebenarnya tidak butuh dengan doa hamba-hambanya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Allah mengabulkan doa kita, dan insya Allah kita akan membahasnya di kajian selanjutnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang tak putus untuk berdoa, dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Jazakumullah khairan kepada peserta yang telah hadir. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kesalahan pada kajian kali ini. Sekian saja dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Pak Robi ya. Dan Ya, ayo serta Erlangga. teman-teman semua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.